Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Purwanto dari 11 Kompas. Hari ini saya akan presentasikan tentang salah satu penyakit respirasi, yaitu difteri. Pertama-tama kita akan masuk ke dalam pengertian difteri. Difteri merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri yang dapat menyerang organ bagian hidung dan tenggorokan. Apabila seseorang terkena difteri dan tidak ditangani lebih lanjut, bakteri difteri bisa mengeluarkan racun yang dapat merusak sejumlah organ seperti jantung, ginjal, atau otak. Difteri ini tergolong penyakit menular yang berbahaya, namun penyakit ini juga dapat dicegah melalui vaksin. Berikutnya ada penyebab yang bisa menyebabkan seseorang terkena difteri. Jadi difteri ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang namanya bakteri Corynebacterium diphtheria. Bakteri ini dapat menular melalui udara, benda-benda yang terkontaminasi, atau bisa juga apabila kita menyentuh luka seseorang yang terkena difteri. Dan yang terakhir bisa juga karena kita mengunjungi tempat yang sedang mengalami difteri. Lalu terdapat beberapa faktor yang membuat orang bisa terkena difteri. Yang pertama karena seseorang tidak mendapatkan vaksin secara lengkap. Lalu berikutnya, seseorang yang hidup di area yang di area situ yang terdapat difteri. Lalu yang ketiga, seseorang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah. Dan bisa juga karena berpergian ke wilayah yang sedang terjadi wabah difteri. Selanjutnya kita masuk pada gejala yang dapat ditimbulkan penyakit difteri ini. Gejala difteri biasa muncul setelah 2-5 hari. Biasanya gejalanya berupa terbentuknya lapisan tipis berwarna abu-abu yang menutupi tenggorokan dan amandel penderita. Selain itu, ada juga gejala lain yang dapat dialami seperti sakit tenggorokan, suara serak, batuk pilek, dan demam. Berikutnya kita masuk ke jenis-jenis difteri. Difteri ini ada beberapa jenis karena dia tidak hanya bisa menyerang hidung dan tenggorokan, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti yang pertama, yaitu difteri hidung. Difteri pada hidung biasanya akan menimbulkan gejala seperti pilek ringan dan adanya lendir, serta adanya membran putih pada selaput hidung. Yang kedua, ada difteri faring. Difteri pada faring ini akan menyebabkan gejala seperti demam, lemas, serta nyeri saat menelan makanan. Lalu berlanjut dengan munculnya selaput berwarna putih yang menutupi amandel. Jika tidak ditangani, akan timbul bengkak di area leher yang akan menyebabkan sesak nafas parah. Yang ketiga adalah difteri laring. Difteri laring ini merupakan kelanjutan dari difteri pada laring. Kelanjutan daripada difteri faring yang tidak segera ditangani. Gejalanya seperti suara serak, batuk, kering, dan sesak nafas. Yang keempat ada difteri kulit. Difteri kulit ini jarang ditemukan, tapi ada, dan gejalanya yaitu muncul selaput putih pada permukaan kulit yang luka. Yang terakhir adalah ada difteri mata. Difteri mata memiliki gejala yaitu mata merah, bengkak, dan adanya selaput berwarna putih pada area mata. Berikutnya kita masuk ke patofisiologi. Patofisiologi
Patofisiologi yang pertama adalah kuman berkembang biak pada saluran pernapasan atas. Lalu kuman membentuk pseudomembran dan melepaskan eksotoksin. Eksotoksin apabila mengenai otot jantung akan mengakibatkan terjadinya miokarditis dan timbul paralisis otot-otot pernapasan bila mengenai jaringan saraf. Sumbatan jalan nafas terjadi akibat dari fungsi pseudomembran pada laring dan trakea dapat menyebabkan kondisi fatal. Lalu patofisiologi yang itu ada bakteri Corynebacterium diphtheria. Lalu kontak dengan orang atau barang yang terkontaminasi. Selanjutnya masuk lewat saluran pencernaan atau saluran pernapasan, yaitu lalu masuk ke saluran sistematik dan mengalami masa inkubasi selama 2-5 hari. Lalu membentuk pseudomembran dan mengeluarkan toksin. Lalu nasal, tonsil, laring, dan menyebabkan peradangan mulorea, tenggorokan sakit, dan demam. Selanjutnya kita akan masuk ke komplikasi penyakit difteri. Ada beberapa komplikasi atau kerusakan yang dapat disebabkan dari penyakit difteri, seperti saluran nafas tertutup, komplikasi jantung, kerusakan saraf, infeksi paru-paru, gagal ginjal, dan lumpuh. Berikutnya kita masuk pada pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mencegah difteri. Pencegahan yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan vaksin. Vaksin bisa berasal dari imunisasi sebanyak 5 kali saat anak berusia 2, 3, 4, dan 18 bulan, serta saat anak usia 4-6 tahun. Lalu vaksinasi melalui imunisasi TDAP untuk usia anak di atas 7 tahun dan harus diulang setiap 10 tahun sekali. Selain vaksinasi, tentunya kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga pola hidup kita, seperti mengatur pola makanan yang tepat, yang sehat. Berikutnya kita masuk ke jenis-jenis vaksin dan siapa saja yang dapat menerima vaksin tersebut, serta jumlah dosis yang akan diberikan. Vaksin DPT adalah vaksin kombinasi yang diberikan untuk difteri, pertusis atau batuk rejan, dan tetanus. Di Indonesia, vaksin DPT merupakan salah satu vaksinasi yang wajib diberikan kepada anak-anak. Lalu ada yang namanya vaksin pentavalen, yaitu gabungan dari imunisasi DPT, HIV, dan hepatitis B. Semuanya bersatu dalam suntikan tunggal sehingga dalam satu suntikan bisa mencegah 5 penyakit sekaligus. Lalu ada yang namanya vaksin pentabio, yaitu merupakan vaksin gabungan dari vaksin DPT, HB, dan polio. Gabungan ketiga vaksin ini disuntik dalam satu suntikan, sehingga dapat mencegah beberapa penyakit hanya dengan satu suntikan. Pemberiannya dilakukan kepada anak usia 2, 3, sampai 4 bulan. Nah, berikutnya kita akan masuk ke siapa saja yang dapat menerima vaksin difteri ini. Yang pertama ada bayi dan anak-anak. Untuk bayi membutuhkan 3 kali vaksin DPT sebagai imunisasi dasar, yaitu pada usia 2, 3, 4 bulan. Hal ini penting untuk melindungi tubuh dari 3 penyakit mematikan ini. Kemudian untuk anak-anak yang berusia lebih dari usia 1 tahun mendapatkan 2 kali imunisasi ulangan, yaitu pada usia 18 bulan dan 5 tahun. Vaksin booster bekerja untuk menguatkan vaksin yang sudah anak dapatkan sebelumnya. Berikutnya adalah remaja. Remaja usia 11 dan 12 tahun perlu mendapatkan vaksin DPT untuk meningkatkan imun tubuh
Dan untuk yang belum mendapatkan imunisasi DPT, sebelumnya perlu menerima 1 kali vaksin yang sama dalam 1 bulan setelah suntikan pertama. Lalu berikutnya adalah ibu hamil. Mengapa ibu hamil? Yaitu untuk mencegah bayi mengalami pertusis atau batuk kerdian pada awal kehidupannya setelah lahir. Ibu hamil dapat menerima vaksin pada awal bulan setiap trimester hamil. Dan yang terakhir adalah orang dewasa. Orang dewasa pun perlu mendapatkan vaksin, yaitu untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh dan agar terhindar dari penyakit difteri ini. Orang dewasa perlu mendapatkan vaksin DPT ulangan setiap 10 tahun sekali. Dan yang terakhir, dosis dan jadwal pemberian vaksin DPT ini untuk dosis ke-1 sampai 3 sebagai imunisasi primer yaitu 0,5 mili diberikan kepada anak berusia 2, 3, dan 4 bulan atau 2, 4, dan 6 bulan. Dengan rentang waktu pemberian adalah 4 sampai 6 minggu. Berikutnya pemberian dosis keempat atau booster pertama sebanyak 0,5 mili diberikan kepada anak-anak saat mereka berusia 15 sampai 20 atau 18 bulan. Setidaknya 6 bulan setelah dosis ketiga. Lalu pemberian dosis kelima atau booster kedua sebanyak 0,5 mili diberikan ketika anak berusia 5 sampai 7 tahun. Dan yang terakhir, pemberian dosis booster selanjutnya diberikan kepada usia 10 sampai 18 tahun. Ya, sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.